yang mana ketika mereka itu sakaratul maut, ya sakaratul maut, ya sakaratul maut, ketika sakaratul maut itu jangan semuanya bingung. Anak teleponan. Ini jenazah tidak diurus, tidak didungani, tidak ditalkini apa anaknya. Terus kalau anaknya melumpuh waktu meninggal itu apa gunanya? Yang penting itu ini ditalkin gitu loh. Ya diingatkan, diajar. Ya baik, anaknya kumpul ini apa. Tapi yang lebih baik sebelum mau meninggal, anak ini kumpul itu bakti. Ya, seperti itu. Alhasil, ya ketika sakaratul maut, ya dibacakan kepada sakaratul maut mau meninggal itu nazar. Ya, dibacakan surat Yasin, maka saat itu setiap malaikat akan turun, para malaikat akan turun sejumlah huruf yang disebutkan. Ada di kulli harfin. Setiap huruf yang dibacakan daripada pembacaan surat Yasin tadi, berhentinya di mana atau meninggalnya di mana, itu malaikat akan banyak itu. Yang mana para malaikat itu ketika turun, yaqumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima. Kalau sampai meninggal, sholat para malaikat itu akan nyolati jenazah tadi. Jenazah tadi disolati oleh para malaikat dan juga para malaikat memohonkan ampun kepada mereka, muslim atau muslimah tadi, dan bersaksi wa yashhaduna ghuslahuma. Para malaikat menyaksikan ketika dimandikan. Wa yattabi'una janazatahuma melok kubur. Ya, sing kubur mboten namung manusa, tapi sampai malaikat melok kubur gara-gara apa? Yasin, insyaallah. Ya. Juga mempermudah sakaratul maut. Ada orang sakaratul maut suwe, ya, nazarnya lama, ada orang seperti itu. Ya Allah yang tidak itu, ya. Termasuk cara yang diajarkan adalah siwak tafsir. Orang yang paling sering pakai siwak itu, orang yang sering pakai siwak itu mempermudah ketika mau meninggal itu nanti mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan caranya bagaimana? Dikatakan kalau begini lancar, rohnya lancar ketika nazar. Siwak, ojo siwaknya kita, ini mati kalau sadar, siwaknya dia lah, gitu lah. Kalau siwaknya siapa baru, gitulah. Dibersihin, ya, air, gula, air madu, air dikasih madu, diujuk, itu siwaknya tadi dicelup, no? Terus diteteskan di mulut. Itu melancar, no? Ya. Jangan coba-coba yang temannya tidur dicoba langsung. Ini baru mati. Dan saya benar-benar nazar. Ya. Jadi mudah-mudahan kita nggak pakai susah-susah. Ya, kita meninggal nggak pakai susah-susah. Mereka tidak usah repot, kayak celup, tarik dulu ya. Tarik dulu. Maksudnya dilap-lap. Kalau kita waktu sujud, kita ibadah kepada Allah Taala terus kita tarik. Enak. Ya Rasulullah insyaallah. Wa kama qala alaihi salatu wasalam, di hadis lain Nabi juga mengatakan di dalam sabdanya, "Aktsiru qira'at hadhihi surah fa inna fiha khasa'is katsirah." Banyaklah membaca surat Yasin karena keutamaan surat Yasin sangat-sangat banyak. Hatta qila fi syarhi hadzal hadits, sampai dikatakan keterangan hadis ini kalau tidak salah riwayat Muslim hadis ini. Jadi aja. Ya, santri-santri itu kadang-kadang ditanya, hadisnya riwayatnya sama Muslim. Tanya Muslim. Kok Muslim kabeh? Masa Bukhari kan Muslim? Iya kan? Bukhari Muslim apa bukan Muslim? Oh Muslim. Ya. Tapi ini kalau tidak salah memang Muslim. Seingat saya. Hatta qila, sampai dikatakan tentang hadis yang Nabi mengatakan banyak-banyakan kali membaca surat Yasin, karena sesungguhnya di surat Yasin itu banyak keutamaan. Apa? Innal jadi' idza qara'aha bi huduril qalb asba'ahu Allah bi fadlih. Orang yang lapar banget maca Yasin sing ikhlas bakal hilang laparnya. Ya. Dan dikatakan juga orang yang ketakutan bakal hilang rasa takutnya ketika baca surat Yasin. Jadi kita kata ketik ketakutan ya, ketakutan. Waduh, dia kolektor motor kok dicolong ya sih baru kan lagi. Itu hilang sing lagi atau hilang motor ini. Jadi dikatakan hilang sumpahnya, semuanya hilang.
baca Yasin yang benar-benar, Allah Ta'ala akan mendatangkan uang. Wa idza qara'aha bil hajat qadallahu ta'ala hajatah. Orang yang punya hajat benar-benar maka akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala hajatnya. Wa man qara'aha fi subuh, ya orang yang baca surah Yasin di pagi hari, maka orang tersebut akan hidup sampai sore dalam keadaan tenang. Kita pagi-pagi baca Yasin sampai sore bakal tenang. Tidak ada ruwet, sumpah. Jadi kalau ada orang datang ke kita atau kitanya sendiri, kalau benisu mesti ya berarti mari subuh mau Yasin. Insya Allah masalahnya pindah sore. Dibaca berarti kata Nabi orang yang baca di pagi hari sampai sore itu bakal selamat daripada kesulitan. Dan orang yang baca mulai sore sampai pagi tidak ada kesulitan. Jadi orang yang baca Yasin 1 hari 2 kali tidak akan kesulitan. Nonton ini bukan kejar-kejar sama kesulitan. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw fussirat rafa'a Allah Ta'ala 'anhu al-bala' wal qahd wal ghala' wat ta'un wal waba' wal marad bi hurmatiha. Satu daerah penyakitan, ya, gempa wae dapat, ruwet wae dapat, maca Yasin. Rumah tangga ruwet, parah. Cak kumpul elu bareng. Cak maca Yasin. Insyaallah setan hilang. Ya, setan hilang. Insyaallah. Wa man qara'aha fil lail, orang yang baca di malam hari maka orang tersebut akan dalam keadaan aman sampai pagi. Wa idza quri'at 'alal mayyit khuffifat 'anhu 'adzabul qabr. Ya, ketika dibacakan kepada mayit maka akan diringankan oleh Allah Ta'ala siksanya. Makanya kita kalau tahlilan bacanya apa? Yasin. Betul. Surat tangan dari bocor. Ya, tapi hitung hidup baru lulus surat tangan ya kayak gini. In kana min ahli al-'adzab, kalau misal jenazahnya ini termasuk golongan orang yang disiksa oleh Allah Ta'ala atau dosanya banyak, dibaca Yasin siksanya bakal berkurang. Adapun wa illa fatakunu fi rawhah wa rahatih ziyadah. Kalau memang orang itu taat kok lapor Yasin di mana itu bakal tambah nikmatnya lebih banyak lagi. Misal di surga, misal di dalam kubur mendapatkan nikmat, apa nikmatnya? Masya Allah, kasuri karpet, misal karpetnya api, ganti spring bed dulu enak mana, nah itu lebih nikmat lagi. Wa ila li'anna al-qabr rawdah min riyadil jannah aw hufrah min hufarin niran. Karena kuburan itu ada yang mana kuburan itu tamannya surga, kadang-kadang kuburan itu adalah lubangnya neraka, lubangnya siksa neraka. Mudah-mudahan kuburan kita insya Allah kuburan yang ayem yang menjadikan kita di kuburan tadi nyaman. Ya. Ada orang di dalam kuburan itu tersiksa. Ada orang yang nikmat sampai gak terasa. Makanya dikatakan di Al-Quran apa sih? Min marqadin hada. Apa ada apa sudah berusaha. Surat Yasin. Apa itu? Siapa yang membangunkan saya dari tidurnya saya? Saking nikmati keturun. Tapi kalau orang gelisah saja itu. Orang yang di dalam kubur sebelumnya. Siapa yang membangunkan saya dari tempat tidur saya? Mengira enak tuh kiamat, ternyata sudah kiamat. Dia baru tidur saking nikmatnya. Orang kalau capek itu terus tidur nikmat. Ya, maka kenikmatan seperti itu menjadikan seakan kuburannya nikmat ya. Gara-gara Yasin ya, mudah-mudahan kita insyaallah nikmat kuburannya. Wa fil lafzi Yasin, adapun lafaz Yasin ataupun yang semisalnya Yasin, terus ada namanya alif lam mim, ada namanya ta sin mim, ain sin qaf, alif lam mim shad, alif lam mim ra. Ya. Ini bacaannya alif lam mim. Yasin bukan yasa ya. Tosin mim tosana. Mari kita ngaji ya, tidak ada sembarangan. Nun qaf ya. Nah, seperti itu.
Wa fi lafzi Yasin, adapun lafaz Yasin, ulama banyak penjelasan masalah itu. Ada yang paling aman mengatakan wallahu a'lam bi muradi. Sing paling ngerti namung Allah Ta'ala. Ya jero ya kan dari itu yang tahu ya Allah. Paling aman itu orang yang paling aman. Tapi di sini dikatakan ada lima pendapat. Ada yang mengatakan Yasin itu artinya ya insan, wahai manusia. Yasin, hei manusia, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an, innaka laminal mursalin. Engkau adalah Rasulullah, adalah dari golongan Rasul. Wa'adatul Arab, kebiasaan orang Arab itu mereka ya'khuduna min kulli kalimatin harfan. Mereka mengambil daripada satu kalimat satu huruf. Seperti kita, ya. Hamid, Mit, Muhammad, Mat, Abdurrahman, Man, nah seperti itu diambil sebagai jadi orang Arab seperti itu. Ya, wa ya'khuduna min ya'in nida ya. Dari tulisan Yasin, ya wahai. Sin dari kalimat insanun, jadi sinnya pendapat yang pertama. Wal murad minhu, manusia yang dimaksud di situ adalah Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai manusia. Siapa manusia itu? Nabi Muhammad maksudnya. Inna kalaminal mustaqbilin, dari Rasul. Wa qala ba'dul mufassirin al-murad minhu ya sayyidul mursalin, wahai Rasulullah. Sin sayyidul mursalin. Wa qala ba'dhum, ada sebagian ulama mengatakan Yasin itu adalah nama daripada namanya Al-Qur'an. Yasin, nama daripada namanya Al-Quran. Ada sebagian yang mengatakan isim min asma'illahi ta'ala. Ada yang mengatakan Yasin itu adalah namanya Allah. Ada juga yang mengatakan nama daripada surat tersebut adalah surat Yasin. Nah, dikatakan di dalam tafsir Istirobadi. Istirobadi dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki 4.000 nama. Dan kita tahu Asmaul Husna berapa? 99, ya kan? 99. Sebenarnya bukan 99 dikatakan ini. Sebenarnya semua namanya Allah Ta'ala itu banyak. Jadi ada 4.000. Yang mana dari 4.000 itu 1.000 tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. 1.000 yang mengetahui hanya malaikat. 1.000 itu berada di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu ada di atas, ya. Semua apa yang terjadi di bumi itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Bukan cuma di bumi, ya, di tabrakan meteor ini apa semuanya itu tertulis di Lauhil Mahfuz. Semuanya ada. Ini nikah sama ini rezeki nikah ini semuanya ada. 1.000 cuma Allah yang tahu, 1.000 malaikat yang tahu, 1.000 tertulis di Lauhul Mahfuz, dan yang 1.000 daripada 1.000 yang terakhir 300 ada di Taurat, 300 ada di Injil, 300 ada di Zabur, tinggal 100. Yang 100 ini wa mi'ah minha fil Quran. Yang 100 ada di Al-Quran. Makanya Asmaul Husna itu diambilnya dari Al-Quran. Rasulullah yang wajib diketahui cuma 25. Katanya banyak. Ya Allah Ta'ala menjelaskan namanya satu persatu yang ada di Al-Quran itu 25. 25 yang ada di Al-Quran. Ya, selain itu ya kita beriman, tapi tidak wajib kita hafalkan. Yang wajib kita hafalkan 25. Nanti tidak hafal ya. Ya kalau sing lali belajar di anaknya. TK ini. Wahwa ayat 20 100 di Al-Quran. Iya 100. 99 yang kita ketahui, dan yang satu namanya Ismullahil A'zam yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Nabi dan Rasul. Kecuali Nabi dan Rasul. Tapi pendapat ulama banyak. Pendapat ulama banyak. Ada yang mengatakan Ismullahil A'zam itu ya kalimat Allah itu. Ada yang mengatakan Ismullahil A'zam itu adalah Jalla Jalaluhu. Ada yang mengatakan ini dan sebagainya. Makanya kalau kita dikatakan
orang yang berdoa diawali dengan Bismillahil A'zam, maka doanya akan kabul. Ya. Yang mana? 99. Ya bocor Kak. Ya. Terus anak untuk 99 dapat tanya itu. Untuk 99. Ya. Ala siratil mustaqim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Engkau berada termasuk Rasul. Ala siratil mustaqim. Berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Apa maksud jalan yang benar? Ya, minas sirat dinul Islam. Ya, din agama Islam. Yakni ya Muhammad. Maknanya, wahai Muhammad, engkau ini adalah golongan daripada Rasul. Wa dinuka dinul haq. Dan agama yang kamu bawa ini adalah agama yang benar, yaitu Islam. Wal kufar ala dini batilin. Adapun mereka orang-orang kafir, mereka adalah berada dalam agama yang salah. Fa'in qila, jikalau dikatakan aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin, fa in kana hadha al-qasam lil kuffar bi ayyusaddiqu bi anna Muhammadan alaihi salam la minal mursalin, fa hum la yusaddiqun. Loh, buat apa Allah Ta'ala sampai sumpah wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran? Sumpah ini diperuntukkan kepada siapa? Orang yang berani sumpah kan berarti untuk menguatkan orang yang diajak bicara. Demi Allah, kalau di bawah mulut. Nah, bicara sama siapa? Ya orang yang mau di bawah, orang tidak menganfalkan, dijawab oleh tidak direkan. Lah, untuk siapa? Apakah kepada orang kafir? Kalau memang untuk orang kafir, buat apa? Mereka memang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Lalu yusaddiqu, tidak percaya. Ya, kalau dikatakan sumpah tersebut kepada orang-orang yang beriman, dan buat apa sumpah? Nah, kalau sumpah saja sudah beriman, sudah percaya. Nah, ujibah dijawab di sini. Bi Allah Ta'ala punya maksud. Apa maksudnya Allah? Arada ayyul akidah kalamahu lil munkirin. Memperkuatkan ucapannya kepada orang yang ingkar, yang masih tidak percaya. Demi Allah, demi Al-Quran, saya sendiri Allah Ta'ala yang berbicara. Al-Quran tersebut kan kalamullah. Nah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperuntukkan kepada orang yang ingkar. Tak percaya ben. Yang penting tak kuat. Kadang-kadang kita sudah bersumpah tapi mereka tetap tidak percaya. Seperti itu. Fal qasamu naw'un min at-ta'kid. Sumpah itu adalah jenis daripada penguatan ucapan kita. Falidzalika aqsamallahu ta'ala bihi lil hujjah. Dijadikan hujjah. Tanzilal azizir rahim. Al-Quran tersebut adalah tanzil. Nazzala yunazzilu tanzilan. Ya, nazzala yunazzilu tanzilan. Allah Ta'ala menurunkan apa? Yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiraah kita biasa baca hafaz ya. Yasin al-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Tanzil. Ada yang qiraah membaca tanzilul aja. Ya, tapi tidak perlu kita bahas qiraah, malah boleh yasinan malah bingung dewe. Sing loro ora sing paham. Kan cuma ini benar. Tanzil al-Azizir Rahim. Iqra tanzil al-Aziz. Al-Aziz al-Ghalib al-Muntaqim min al-'asi. Ar-Rahim bil muti'in. Allah Ta'ala Maha Aziz dan Maha Rahim. Ya, Aziz ini mulia daripada orang-orang yang maksiat. Mau maksiat, Allah Ta'ala tidak berkurang kemuliaannya Allah Ta'ala. Ada orang yang mau maksiat, Allah Ta'ala tidak kalau. Ya, ada orang yang tidak mau sembahyang, saya tidak mau sholat, tidak mau nyembah Allah Ta'ala. Kok orang yang sholat itu masuk surga, yang tidak sholatnya balik dia orang sendiri. Tidak taat, mau nakal, mau tidak puasa. Masih yang betul ya, betul ya. Puasa badan. Nah, itu orang seperti itu. Allah Ta'ala la min mulkihi syai'an. Allah Ta'ala tak kalah daripada kerajaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap maha kaya, tetap maha tinggi. Meskipun satu dunia tidak ada yang taat sama Allah Ta'ala, tetap Allah Ta'ala maha agung. Ya, tidak ada yang. Jadi Allah tidak semakin mulia karena ibadah kita, dan Allah Ta'ala tidak menjadi hina karena maksiat kita. Seperti itu. Tanzilul Azizir Rahim. Ar-Rahim, Allah Ta'ala Maha Rahmat
sampaikan kepada mereka bahwasanya aku bersumpah demi Al-Quran, engkau ini golongan Rasul. Litundira qauman ma undira aba'uhum. Tujuannya diturunkannya Yasin atau Al-Quran tersebut apa? Tujuannya litundira qauman, agar engkau mengingatkan kepada mereka, kaum golongan itu. Allati undira aba'uhum, yang mana ayah-ayahnya mereka itu dulu telah dikasih tahu. Nenek moyangnya dulu kan ada Taurat, ada yang beriman kan, ada Injil, ada yang beriman. Karena jarak Nabi sebelumnya sampai Nabi Muhammad, ya dikatakan di sini, ya, litatau limuddatil fatrah, karena jauhnya jarak kenabian. Wa qila ma bi ma'na alladhi litundira qauman alladhi undira aba'uhum fahum ghafilun 'anil iman, yang mana mereka itu fahum ghafilun, mereka itu lalai 'anil iman. Yakni ya Muhammad, anzalna ilaika hadzal Qur'an, kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an litukhawifa bihil qaum, agar kamu ini ingatkan mereka, kamu takut-takuti mereka, kamu ingatkan, sadar. Ya. Alladzi lam yakhafu, mereka yang sudah tidak takut sama Allah Taala, ingatkan, ada Al-Quran, ada kalamullah. Dulu ayah-ayah kita itu menyembah Allah Taala, begini dan sebagainya. Wal murad minal qaum Quraisy, maksud litundira qauman, agar engkau mengingatkan kaum. Siapa kaum ini? Yaitu orang-orang Quraisy. Li'annahu min zamani Ismail alaihissalam ila zamanika ma ja'ahu nabiyyun wa lam yursal. Semenjak Nabi Ismail, ya, semenjak Nabi Allah Ismail sampai Nabi Muhammad tidak ada nabi yang turun ke atas. Ya, jadi zaman fatrahnya jauh. Mulai zaman Nabi Allah Ismail, karena nabi-nabi yang lainnya itu kebanyakan bukan Arab, ya, Israel, dari Israel. Tapi Nabi akhir zaman Arab. Nabi sebelum Nabi Muhammad yang Arab Ismail. Nabi Muhammad pergi kakeknya yang sekarang Adnan itu, ya, nasab yang paling diketahui, yang dikatakan paling sahih, tidak ada khilaf sama sekali, itu sampai Adnan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini 22. Setelah Adnan itu masih ada berarti berapa ratus tahun itu. Jadi tidak ada nabi sebelum Nabi Muhammad, makanya pemikirannya itu melenceng. Ketika pemikirannya melenceng, akhirnya diturunkannya Al-Quran dikatakan litundira qauman ma undira aba'uhum, yang mana kakek-kakek mereka pernah dulu diingatkan. Nah, sekarang sampai diingatkan lagi. Fahum ghafilun, mereka sudah lupa peringatan yang dulu. Islam ini wis suwe. Iya, makanya kalau kita hadir pengajian 5 menit sekali, diharap bapak-bapak, ibu-ibu maskernya diharap masker mana? Sampai dong. Udah bikin mangan masker ini mangan masker di bawah. Ya, laqad haqqal qaul wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, insyaallah mudah-mudahan besok kita lanjutkan lagi ngaji kita lanjutkan di ayat laqad haqqal qaul 'ala aktsarihim fahum la yu'minun.